Ya, kalau dia teori, katakan saya membuat teori dalam tesis saya ragu. Saya ragu kalau S2 itu membuat teori. Anggaplah iya S2 itu membuat teori. Dalam Imanuddin ini, apakah dia mahasiswa pascasarjana yang sudah lulus di uji tesisnya? Ke kampus mana? Terus apakah sudah memenuhi data penelitian atau bahan penelitian dan dengan sistem penelitian yang demikian ketatnya mengatur tentang masalah metodologi, kemudian bangunan teori apa yang digunakan sehingga dia memiliki kerangka berpikir yang pada akhirnya mengantarkan penelitiannya kepada kesimpulan sebagai jawaban penelitiannya. Di sini penelitiannya kan objektif, tidak berdasarkan prasangka-prasangka buruk. Walaupun ada asumsi, tapi asumsi itu bisa diukur. Tentunya terkait dengan variabel penelitian. Nah, dari judulnya saja penelitian itu sudah tergambarkan. Dari judul itu, makanya judul itu mewakili rumusan masalah, mewakili juga teori, bahkan mewakili juga rezim penelitian yang akan diangkat itu seperti apa, itu sudah kelihatan di situ karena ada variabel, minimal 2 variabel dalam judul. Nah, judulnya ini apa? Terus akhirnya apa? Membatalkan nasab. Nah, kalau membatalkan nasab, ada tidak penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa hal serupa? Nah, tentu penelitian sebelumnya itu tidak bisa yang sebangun dengan dia. Yang sebangun dengan dia itu tidak bisa dimasukkan. Kalau hanya berdasarkan data yang sedikit, itu tidak bisa. Karena dia harus melakukan penelitian lapangan juga. Kalau mau fair, penelitian lapangan itu demikian susah dan membuat kita pusing. Karena ada penelitian itu menyangkut dengan penelitian sejarah, dikaitkan penelitian empiris lainnya dengan mengambil responden dalam satu populasi, dan itu terkait dengan kegunaan daripada penelitian itu. Hasilnya seperti apa. Nah, ini kalau dia bukan tesis, dinyatakan tesis, berarti itu adalah berita bohong. Oke, baik Bang. Tadi kita kembali ke unsur pasal 28 ya Bang, ayat 2 ya. Yang kalau saya tidak salah kan ada SKB juga sebelumnya ya, SKB 3 lembaga, ada kepolisian, kejaksaan, kemudian Kominfo, terkait dengan uraian pasal 28 ayat 2. Yang kalau 28-nya itu ujaran kebencian atau permusuhan. Di ayat 2, di ayat 3-nya itu kebohongan. Ya. Di ayat 2-nya itu kan memang yang harus menjadi fokus titik pembuktian itu terkait dengan adanya motif, benar Bang? Motif bahwa ada tindakan mengajak, menghasut sehingga muncul kebencian begitu Bang? Enggak gini, itu unsur bukan motif, karena disebutkan secara expressis verbis. Oh, dia jadi unsur gitu? Unsur, ketika disebutkan secara terlak, dia menjadi unsur. Jadi kesengajaan, itu kan ada coraknya. Disebutkan itu dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, itu dulu. Kalau disebutkan dengan sengaja, hampir seluruh pakar hukum dari zaman dulu sampai sekarang, itu ada 3 kandungan di situ. Dengan masuk akhrohmah, kedua dolus directus, sadar kepastian, ketiga dolus eventualis, sadar kemungkinan. Nah, ini kita perlu tahu. Kalau dengan maksud seseorang mengetahui, menghendaki baik perbuatan maupun akibat. Perbuatan dan akibat diketahui, dikehendaki. Itu dengan maksud tuh akhrohmah. Orang membunuh direncanakan. Berarti memang dikehendaki, diketahui baik perbuatan maupun akibatnya. Matinya orang dikehendaki juga, diketahui juga. Tapi kalau sadar kemungkinan, yang paling bawah, perbuatan dikehendaki, akibat tidak dikehendaki. Tapi secara sadar kemungkinan akan terjadi. Tapi akibat ini tidak dikehendaki, dia bertanggung jawab. Misalkan, seseorang punya KTP, punya motor, tapi tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK. Ada lampu merah, ada polisi. Karena dia tidak punya SIM, tidak lampu merah, ada razia, dilabras ini lampu merah untuk menghindari razia. Ketika dilabras lampu merah, maka orang lewat. Kemungkinan orang lewat akan tertabrak. Kalau tidak masuk rumah sakit, kalau tidak berkuburan meninggal. Kemungkinan itu tidak dikehendaki, tapi dia wajib bertanggung jawab. Ada lagi sadar kepastian, dolus rectus. Kalau sadar kepastian lebih naik sedikit antara kemungkinan dan dengan maksud. Perbuatan dikehendaki, akibat tidak dikehendaki, tapi pasti terjadi. Nah, dulu tuh ada di putusan Hogarth itu kasus Thomas Van Bremerhaven. Jadi dinamit memang dimasukkan ke kapal untuk dikirimkan. Maksudnya dinamit ini akan diledakkan. Motivasinya adalah agar dapat asuransi ledaknya kapal ini. Tetapi karena ceroboh awak kapal mengangkat dinamit tidak pada tempatnya sehingga jatuh meledak. Itu secara pasti akan terjadi kalau dinamit itu meledak di kapal, kapal pasti hancur. Akibat tidak dikehendaki, dia bertanggung jawab. Thomas Van Bremerhaven. Nah, terkait dengan Imanuddin, kalaupun seandainya jikalau dia tidak menghendaki adanya kerusuhan, tapi secara kepastian atau secara kemungkinan dia wajib dipidana. Karena secara kepastian, secara kemungkinan pernyataan itu
akan berimplikasi di masyarakat berupa timbulnya kerusuhan, mengganggu ketertiban. Dia wajib dipidana. Terkait dengan itu tadi Bang, kembali kepada unsur yang mengajak itu ya, menghasut kebencian. Itu udah bentuknya perbuatannya apa Bang? Dari yang tadi Abang sebutkan itu. Mengajak, menghasut, itu kan dari ucapan. Oh, ucapannya si peneliti ini. Seolah-olah ucapannya itu didasarkan dari penelitian dia yang dikatakan tesis. Dan dia dengan yakinnya sangat-sangat mengatakan ainul yakin, hakul yakin dan segala macam lah, saya nggak tahu itu. Tapi dia menyatakan yakin waktu dia protes dengan Rhoma Irama. Sangat yakin membatalkan berdasarkan penelitian dia. Disampaikan di ruang terbuka, di tempat umum itu kan, ruang terbuka itu. Ini kan mengajak orang, menghasut orang untuk tidak mempercayai. Dan itu banyak terjadi pro kontra. Nah, yang mendukung Imanuddin ini demikian juga banyak timbul kan. Kenapa? Karena penelitian dia. Nah, penelitian dia itu apakah benar dikatakan tesis? Ternyata tidak, bukan tesis. Karena dia bukan tesis, dengan jargon itu kemudian orang tertarik mengikuti karena dia mengajak. Tidak dapat dikatakan dia tidak mengajak, menghasut. Pernyataannya itu sudah jelas mengajak, menghasut untuk tidak mempercayai bahwa Ba'alwi adalah keturunan Rasulullah. Kan itu mengajak, menghasut. Agar orang tidak mempercayai. Itu bentuk perbuatannya itu ya? Itu adalah unsur delik. Unsur delik itu nyata. Kalaupun motivasi bukan unsur delik, tapi motivasi dapat digunakan oleh penyidik untuk menyingkap lebih lanjut dalam kaitannya dengan sengaja tadi, motivasi. Tapi motivasi bukan unsur, tidak perlu dibuktikan. Yang dibuktikan adalah unsur. Dan dengan sengaja itu ditambahkan lagi tanpa hak. Jadi dengan sengaja dan tanpa hak. Orang ini menyampaikan sesuatu tanpa hak, dia kena delik. Karena di ayat 2, pasal 28 itu dengan sengaja dan tanpa hak. Tanpa hak itu apa? Tanpa hak itu tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain. Tidak punya alas hak. Tidak ada legal standing. Saya punya hak, tapi ketika hak saya gunakan, bertentangan dengan hak orang lain. Saya salah. Saya menyatakan sesuatu, tapi tanpa hak karena saya tidak punya legalitas. Saya bilang, ini hasil penelitian saya. Tapi itu bukan hasil penelitian, itu bukan tanpa hak. Disertasi saya tentang Syiah, membangun politik hukum, sistem ketahanan nasional terhadap ekspansi ideologi internasional Syiah Iran. Itu disertasi. Saya dengan hak menyampaikan itu karena itu disertasi saya. Ya sudah diuji ya. Sudah diuji. Saya berhak menyampaikan itu. Ya, jadi saya ada hak. Tapi kalau orang bilang ini tesis, tapi bukan tesis, dia tanpa hak. Dia tanpa hak. Ketidakhak hak itu merupakan unsur delik. Disitulah ada sifat melawan hukumnya. Berarti unsur itu pun terpenuhi? Terpenuhi. Berarti tadi unsur apa? Yang sengaja dan tanpa hak juga terpenuhi? Terpenuhi. Kalau dengan sengaja ini kan pilihan. Bisa dengan maksud, sadar proses, sadar kemungkinan. Minimal sadar kemungkinan udah masuk ini. Tanpa hak udah jelas. Dia jelas tanpa hak. Karena dia bukan pasca sarjana yang lulus dalam ujian tesisnya di universitas atau sekolah tinggi tertentu. Kemudian unsur mengajak, menghasut, ya termasuk memfitnah. Itu jelas. Kenapa jelas? Mengajak menghasut ini kepercayaan. Karena itu didasarkan, yang dituju itu orang atau sekelompok, ya, kelompok orang, itu didasarkan kepada agama, ras, etnis, dan kepercayaan. Saya percaya, Ba'alwi itu dari zaman dulu dipercayai itu dan Rasul. Dan itu tidak perlu dibuktikan secara ilmiah. Tidak perlu. Yang namanya pengetahuan umum, udah tidak perlu dibuktikan. Itu kalau mau dibuktikan, silahkan buktikan itu dalam kaitannya meneguhkan bahwa secara ilmuwan nasab dengan teori-teori tertentu dalam kaitannya dengan peranan Ba'alwi masuk ke Indonesia dalam menyebarkan agama itu silahkan. Khawatirnya ketika Ba'alwi ini dinafikan, maka siapa penyebar agama Islam ke Indonesia? Ini masalah baru dalam teori masuknya Islam. Dulu kalau kita masih SD itu kita kenal teori Gujarat. Tapi apakah orang Gujarat? Kan tidak. Ini orang Yaman, kalangan dari Ba'alwi yang memang singgah ke Gujarat baru ke Indonesia. Bukan orang Gujarat. Gitu. Terus ada lagi teori dari Cina. Nah ini kan bertabrakan. Oleh karena itu, teori itu tidak digunakan untuk kepentingan yang bersifat subjektif. Dia harus objektif. Kalau saya ada rasa sentimen ke seseorang, kemudian saya jadikan itu dalil, motivasi untuk melakukan penelitian, katakan penelitian disertasi, atau sekelompok orang karena rasa sentimen, itu nggak bisa. Jadi harus objektif, karena didasari dengan kepantasan, kejujuran. Dan pasal 28 itu terpenuhi semua unsur? Terpenuhi, jelas. Kalau ayat 3-nya itu berita bohong. Berita bohong. Karena berita bohong di sini
dia menyebarkan berita atau pemberitaan itu yang tidak lengkap, tidak pasti, berkelebihan. Kalau yang ini statusnya yang tidak lengkap atau berlebihan atau yang tidak pasti? Ya masuk semua. Masuk semua. Tidak pasti itu bukan tesis. Tidak lengkap, berkelebihan, tidak lengkap ya. Tidak lengkap data penelitiannya. Yang tadi dikatakan hanya 2 buku itu ya? Data penelitian terkait metodologi, terkait dengan teori, berkelebihannya itu dengan statement yang begitu hakul yakinnya disampaikan, bukan keturunan Nabi. Itu membatalkan seluruh kepercayaan mayoritas penduduk Indonesia yang dari zaman dulu mempercayai itu. Nah ini kan suatu hal yang sangat bertentangan dengan akal sehat.